Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Riza Herunisa, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati, menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Kreativitas seniman batik yang hidup dalam kesederhanaan. Menengok budaya abad 21 di Amerika. Inovasi baru Rita. Batik bisa ditorehkan dalam berbagai media, seperti dinding rumah, sepeda, ataupun motor. Adalah Alex Syahid Iskandar, seorang seniman batik asal Solo yang mempunyai keahlian membatik di berbagai media. Berikut liputan selengkapnya. Beginilah kegiatan sehari-hari Alex Syahid Iskandar. Pria kelahiran tahun 1950 ini adalah salah satu seniman batik asal Solo yang tinggal di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Di rumah sederhananya yang berlokasi di Klender, Jakarta Timur, Iskandar sudah menghasilkan beragam karya batik yang ditorehkan dalam berbagai media seperti dinding rumah, sepeda, ataupun motor. Kakek 4 cucu ini biasa mengawali kegiatan dengan membuatkan sarapan dan mengantarkan cucunya ke sekolah. Setelah selesai dengan tugasnya, Iskandar pun mulai membatik. Aktivitasnya itu macam-macam ya, kita yaitu ngantar sekolah, misalnya istilahnya ternak teri dah, ngantar anak dan istri gitu. Nah, terus itu nanti kalau kesibukannya, nanti kalau istri pergi gini nih ya saya nggak takut-takut lagi, yang saya sudah bisa masak. Memang saya hobi masak, jadinya sudah bisa masak, bisa mandiri untuk inilah, menyelesaikan untuk anak-anak. Oh ini makan apa gitu, kita bisa masakkan juga gitu. Aktifannya terus sambil kita batik-batik di Vespa, di sepeda, topi-topi ini juga. Terus kadang-kadang bikin, kalau pas jenuh ya bikin topeng, gambar tembok itu, tembok kita di dinding kita itu kita gambari. Pokoknya segala macam, saya itu memang hobinya ke batik jadinya. Sudah banyak hasil karya Iskandar yang ditorehkan dalam berbagai media. Kegiatan membatiknya bukan hanya sekedar untuk memenuhi pesanan pelanggan. Iskandar memang lebih senang memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan. Membatik di sepeda ataupun motor sebenarnya bukan hanya sebagai mata pencahariannya saat ini. Dengan membatik di media yang berbeda, Iskandar ingin melestarikan batik dengan cara yang berbeda, agar tidak diakui oleh negara lain. Ini kan harusnya ada semua ini ya. Kita pakai canting, kita isi cat. Gitu lah, itu dulu karena gara-gara begitu saya batik motor sepeda itu gara-gara diakui Malaysia. Itu sebelumnya sebetulnya saya begitu PHK, saya punya pikiran wah ini dibatikkan di mungkin di kulkas, di apa gitu bisa.
Nah terus saya timbul ide gitu, saya coba dengan cat. Nah, cat itu kita masukkan canting, kita gambarkan itu ternyata bisa. Pertama di Vespa. Di Vespa itu ada Pak dosen UI juga sama dosen IKJ itu dia wah senang sekali udah suruh batikkan Vespanya. Nah, batik pakai lilin itu bisa. Terus akhirnya saya wah ini gimana nih nanti sampai pernah ketangkep polisi gara-gara motor batik. Loh ini kok nggak sesuai dengan ini nggak sesuai dengan bodinya motor ini. Dia STNK-nya kok ini warnanya merah kok ini dianukan ada batik pelondeng-pelondeng gitu. Loh ini saya terus terang aja karena saya desainer batik untuk melestarikan batik Indonesia supaya tidak diakui luar negeri gitu. Saya bilang gitu, itu sebelumnya Malaysia itu. Untuk pengerjaan membatik sepeda ataupun motor, biasanya mencapai 1,5 hingga 4 juta rupiah dengan waktu 1 sampai 3 bulan. Hal tersebut dikarenakan membatik memang memerlukan keterampilan dan ketelitian yang mendalam agar hasilnya maksimal. Kalau ini sepeda itu kira-kira sebulan lah itu. Kalau kita kerjakan terus ya. Cuman kalau motor itu ya mungkin 3 bulan kita kerjakan terus. Cuman kalau kita ini ya santai karena kita itu sesuai dengan inspirasi kita. Bagusnya bagaimana itu ya kita agak nyantai juga nanti kerja lain. Batik Vespa nanti batik apa lagi, topi mungkin ya. Batik topi nanti jenuh lagi kita kita bikin topeng-topengan gitu. Jadinya terus muter aja gitu. Itu memang dari sananya. Bahannya apa gimana sih? Bahannya apa? Sudah 30 tahun, Iskandar terjun di dunia batik. Awalnya bapak 3 anak ini memang sempat belajar di sebuah sekolah seni di Yogyakarta. Tetapi karena keterbatasan biaya, terpaksa dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya hingga selesai. Namun cita-citanya tak berhenti. Ia ingin mendirikan sanggar seni gratis bagi masyarakat yang ingin belajar seni. Saya ngarang terus kalau waktu kerja di Winduwika, waktu pindah Jakarta di Winduwika itu 81 itu ini boleh dikata saya. Nah ini sebetulnya saya itu kepengen sekali yaitu tadi mendirikan sanggar yang supaya pelestarian mulai dari anak-anak kita, anak-anak kecil, cucu kita mungkin kita latih. Nah itu kita latih di sekitar kita itu banyak yang drop out, banyak orang pengangguran. Nah itu saya itu rencana mau mendirikan sanggar seni. Bukan hanya batik aja, kalau perlu seni apapun saya yang bisa ngajarkan tak ajarkan. Cuman karena kalau pakai biaya gitu dari masyarakat tuh kurang mampu kebanyakan ya akhirnya saya juga wah ini gimana saya sendiri nggak punya modal ya kan ya. Nah saya kepenginnya itu nanti ada mungkin dari pemerintah apa dari perusahaan yang mau ngasih sponsor atau modal kita untuk pendirian sanggar pertama ini kan harus beli alat-alat ini. Nah nanti kita buka kursus gratis untuk masyarakat sekitarnya semuanya bisa siapa aja mau datang yang mau belajar silahkan datang kita ajarin yang ada kemauan gitu nanti gratis nggak bayar kalau itu ada sponsor kalau nggak ada sponsor saya sendiri modalnya nggak ada. Kesederhanaan hidup yang dijalani tak menyurutkan niat Alex Sahid Iskandar untuk melestarikan batik. Berbekal bakat alami yang dimiliki, lelaki setengah baya ini mampu menghasilkan torehan batik yang indah di atas media yang beragam. Untuk memperkenalkan budaya teknologi yang berkembang di negeri Paman Sam, Et Amerika menawarkan pengalaman yang menarik. Pemirsa, dalam liputan berikut ini, kami akan mengajak Anda mengunjungi pusat kebudayaan Amerika yang menawarkan beragam fasilitas untuk membantu masyarakat mempelajari budaya negeri Paman Sam. Selamat datang di Et Amerika,
sebuah pusat kebudayaan yang menyuguhkan teknologi sebagai representasi budaya Amerika Serikat yang dinamis dan terus berkembang. @Amerika berdiri dengan konsep digital berteknologi tinggi. Hampir seisi ruangan dilapisi layar putih yang memproyeksikan gambar dari tembakan proyektor. Kecanggihannya membuat @Amerika menjadi pusat kebudayaan Amerika Serikat berteknologi tinggi pertama yang pernah ada. It is the first American Cultural Center where we use high technology to reach out to Indonesians, to reach out to people outside our country. Yes, this is the first high-tech American Cultural Center. Tidak sekedar budaya digital, @Amerika juga menampilkan mini galeri yang berisi potret kehidupan suku Indian lewat foto-foto yang menawan, serta tempat diskusi dengan fasilitas memadai. Melalui fasilitas seperti iPad dan TV layar sentuh, pengunjung dapat mempelajari beragam hal seputar Amerika Serikat, baik dari segi budaya, politik, hingga pendidikan. Negara Paman Sam ini berharap agar masyarakat Indonesia, khususnya pemuda, dapat melihat Amerika sebagai tempat belajar yang nyaman pada berbagai level pendidikan. One important message that we would like to share with Indonesians, especially young Indonesians, is to consider America as a place to learn, a place to attend high school, a place to attend college and university at many different levels. So our idea was to build an American center, an American cultural center, where we can interact and engage and collaborate with Indonesians, particularly young Indonesians. Untuk dapat mempelajari budaya Amerika di @Amerika, pengunjung tidak dikenakan biaya. Mereka hanya perlu datang dan merasakan pengalaman menarik dengan beragam alat canggih yang disediakan. Aku itu bisa interaksi langsung sama orang-orang luar, khususnya orang Amerika Serikat. Aku tahu Pak Amerika itu ada baru setahun yang lalu. Kelas 1 aku tuh diajak sama guru aku. Amerika itu tempat pembelajaran untuk orang Indonesia yang belum pernah ke Amerika. Pusat kebudayaan kerap membantu masyarakat dalam memahami budaya negara tertentu. Dengan saling belajar dan mengetahui budaya masing-masing, maka kesadaran akan keberagaman dapat dipupuk dengan baik. Seperti yang dilakukan @Amerika dengan budaya abad 21-nya. Pemirsa, ingin punya taman tapi tak mempunyai cukup halaman untuk membuat taman? Inovasi taman dalam gentong yang diberi nama Curug Gentong ini mungkin bisa menjadi alternatif bagi Anda untuk menikmati taman tanpa harus mempunyai halaman yang luas.
masyarakat perkotaan untuk menikmati panorama alam seperti air terjun dan kawasan pedesaan biasanya harus menyempatkan waktu untuk pergi jauh ke pelosok-pelosok desa. Di tangan sepasang suami istri Rita Aprianti dan Larry Enrico, miniatur pemandangan alam bisa dihadirkan dalam rumah Anda dengan sebuah gentong bekas. Inovasi yang telah dijalani pasangan suami istri selama 9 tahun ini pun telah berkembang dengan pemandangan curug lewat media gantung dan pajangan air mancur. Pemandangan curug dan pedesaan lengkap dengan suara gemericik air ini memiliki banyak peminat yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbekal kecintaannya yang begitu besar terhadap pemandangan alam, Rita dan Riko mulai terdorong memanfaatkan bakat mereka di bidang seni untuk menciptakan suasana alam di media gentong. Ide ini pun berkembang. Kini Rita dan Riko memunculkan inovasi baru, yaitu membuat curug dari media porselen atau guci, media teratai, media gantung dalam bingkai, dan pajangan air mancur. Jadi kalau yang dari curug gentong akhirnya saya membuat dari beberapa media. Pertama media guci porselin, yang awalnya dulu tuh guci porselin ketika ada seorang tamu datang, saya punya guci rusak, bolong gitu. Bisa nggak ya? Oh ya bisa, saya bilang. Bawa aja ke sini. Akhirnya saya buat, ternyata bagus dan terus-menerus akhirnya ada yang pesan, mau dong Bu, mau tidak mau ya harus beli guci yang utuh karena menunggu guci rusak kan tidak semua orang ada gitu. Nah, sudah itu saya buat lagi media teratai, buat lagi media labu, terus kita buat lagi media gantung, fontaine dan sebagainya. Terkait yang pasti adalah suara gemericik itu harus ada. Seperti yang sekarang ini saya ada orang minta nuansa Saudi Arabia. Ya boleh kita bicara jujur, di sana nggak ada yang namanya air terjun. Saya bilang ya kalau nuansa Saudi Arabia insya Allah sih kami bisa buat. Tapi dengan catatan harus ada air terjunnya karena memang produk kita adalah yang utama adalah suara gemericik air itu. Oh iya nggak apa-apa Bu, silakan aja dikomben, ya sudah. Tampilan-tampilan baru curug ini nyatanya juga menarik minat masyarakat melihat tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Untuk media gantung dalam bingkai ini dipatok harga Rp1.500.000. Perawatan media gantung dalam bingkai sangatlah mudah. Untuk mengisi ulang air dapat diisi melalui sisi bingkai. Sama mudahnya dengan perawatan media teratai atau air mancur ini. Media untuk perawatan itu tidak seperti akuarium ya Mbak ya, karena dia lebih mudah sebenarnya, karena kini di sini tampilannya adalah untuk bagaimana tetap menjaga kestabilan suara gemericik airnya dengan kondisi yang airnya itu tidak berkurang, karena kan air itu kalau kita taruh di gelas saja kan dia menguap, otomatis akan berkurang. Itu paling 3 hari atau 2 hari sekali kita tambah ini air, kita tambah air. Nah itu yang membuat mesin agak awet. Tapi kalau kita mau menguras itu nggak usah sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan baru kita bersihin dengan dilap dalamnya itu pakai waslap atau kanebo gitu. Jadi tidak perlu disikat, apalagi pakai sabun gitu, tidak perlu. Hanya dilap-lap, ditekan pakai waslap gitu, nanti kotorannya ikut. Nah sudah itu diamkan 5 menit, taruh lagi air. Kalau di media curug gentong, tapi kalau di media gantung karena dia adanya di dalam figura, itu paling hanya ditambah air saja dan itu tahan bertahun-tahun. Buah dari ketekunan dan kesabaran adalah anugerah dan kesejahteraan. Usaha Rita pun dilirik oleh pemerintah daerah Depok, Jawa Barat hingga nasional.
Tak heran, berbagai penghargaan pun diraihnya. Juga penghargaan yang tak terhitung lagi dari berbagai universitas di Indonesia. Alhamdulillah Mbak, saya sudah dapat beberapa penghargaan. Pertama dulu pada tahun 2006 dapat dari Gubernur Jawa Barat, ya, produk ketiga terbaik seprovinsi Jawa Barat. Terus kemarin tahun 2011 juga produk inovasi terbaik se-Kota Depok. Terus di acara salah satu TV swasta, saya produk kedua terbaik seluruh Indonesia dalam tingkat keunikannya gitu. Jadi belum lagi penghargaan-penghargaan dari beberapa daerah ketika kita mengajar, memberikan ilmu kepada mereka yang umumnya para pengangguran, korban PHK dan putus sekolah gitu. Itu mereka biasanya terus-menerus ada komunikasi untuk pengembangan usahanya dan bagaimana menuangkan sebuah imajinasi menjadi sebuah produk yang menarik gitu. Bermula dari hobi dan rasa kecintaannya terhadap alam, khususnya air terjun, usaha Rita kini berbuah manis. Ia pun percaya bahwa imajinasi manusia tidak akan pernah berhenti dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Apa yang dilakukan Rita adalah inspirasi banyak orang untuk tidak ragu dan takut dalam memulai sebuah usaha. Apalagi jika didukung dengan ketekunan dan ide brilian. Pemirsa, demikian kabar kami untuk Anda. Jangan lupa untuk menyaksikan program Daai Mata Hati, Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Jika Anda mempunyai kritik atau saran, silakan email di alamat berikut. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.